kali ini kita akan kita akan belajar lagi sama, semoga kita bisa sukses sama-sama dengan tema bagaimana sih cara kita menyusun strategi penjualan agar kita makin cuan. Oke, saya ulangi lagi, saya NLP Trainer Certified dari American Union of NLP, Life Coach Certified dari American University of NLP, saya Certified Master Business Coach dari American University of NLP, saya Certified Hypnotherapy dari American Alliance of Hypnotists, saya Certified Law of Attraction Master Practitioner dari Jovital, dan saya concern di NLP Sales. Ngomongin tentang jualan, sebenarnya saya juga dari zaman SMA sudah aware terhadap yang namanya jualan. Karena saat itu kehidupan keluarga saya cukup terbatas, sehingga apa yang harus saya lakukan adalah solusi satu-satunya cara paling gampang cari duit, ya adalah jualan. Waktu itu saya lebih banyak konsen di jualan. Kemudian masuk ke SMA, masuk ke kuliah, di bangku kuliah, ada hal yang menarik begitu saya masuk ke dalam bangku kuliah. Pada saat orang-orang di zaman-zaman kuliah concern dengan organisasi, concern dengan konteks yang namanya konteks bisnis, organisasi, maka saya kemudian lebih banyak concern tidak kepada organisasi. Wait, bentar ya. Saya bisa dibantu ini nggak? Di-spotkan punyanya saya. Oh ya, oke. Udah ya. Oke. Saya nggak konsen kepada organisasi, tapi saat itu saya lebih konsen kepada membangun bisnis. Apa yang saya bangun, pertama kali bisnis yang saya bangun adalah saya dengan satu orang teman kampus saya, kita pingin bikin waktu itu jualannya pisang goreng, tapi menariknya adalah pisang gorengnya kami pingin agak sedikit berbeda dari pisang goreng yang ada di waktu itu. Itu tahun 2004-2005. Kami pingin sebuah hal yang beda, so waktu itu kami pingin bikin dalam bentuk kemasan yang lebih rapi, kemasan yang lebih baik, lebih higienis, dan lain sebagainya. So, saat itu yang menjadi tantangan adalah karena teman saya habis ikut dari sebuah workshop entrepreneur, so dalam workshop entrepreneur itu diajarin cara untuk bangun bisnis yang paling gampang itu adalah bikin banyak cabang dulu. Waktu itu saya nggak sepakat dengan konteks konsep ini. Bikin banyak cabang itu bisa mengakibatkan permasalahan yang ribet, yang kemudian kita tidak bisa atasi, dan itu menjadi cukup beresiko. Tapi, karena teman saya baru aja pulang dari bisnis coaching, bisnis workshop, dan dia pingin langsung implementasi apa yang dia lakukan, so kita sepakati. Kemudian untuk bangun, kurang lebih ada 9 cabang jualan pisang goreng waktu itu, dan alhamdulillah dalam waktu kurang dari 4 bulan, alhamdulillah kami bankrupt. Tutup pisang gorengnya. Kemudian apa yang kami lakukan berikutnya? Yang kami lakukan berikutnya adalah, oke, kita naik ke hal yang lain. Gak jerah di situ. Yang saya lakukan hal berikutnya adalah cari sebuah hal yang baru, and then sampai satu ketika kita ditawarin sama sebuah toko buku untuk kemudian sama sebuah penerbit untuk kemudian menjual buku-bukunya dia. Waktu itu buku-bukunya adalah buku-buku yang berkaitan dengan teen lit. Saat itu teen lit, chick lit adalah barang-barang cari anak-anak remaja. So, dengan modal yang terbatas, strateginya kami waktu itu adalah membuat yang namanya media mobile bookstore. Bookstore-nya nggak ada fisiknya, tapi mobile. Saat itu kami efektifkan apa? Anak-anak SMA, anak-anak kampus, kemudian yang kemudian pingin nyari duit tambahan, kami bekalin cuma pakai apa? Katalog doang. Pakai katalog doang, di sana ada katalognya apa. Kemudian nantinya mereka tinggal beli di situ, dan biasanya barangnya lebih dulu kami dapat daripada yang ada di Gramedia. Dan ternyata hal yang menarik adalah ini kedengaran sama Gramedia. So, dari pihak Gramedia kemudian memberikan ultimatum kepada penerbitnya bahwa hanya Gramedia yang boleh pertama kali mendapatkan bukunya sebelum disebarkan ke toko buku-buku yang lainnya. So, kami nggak bisa ngapa-ngapain waktu itu. Alhamdulillah, dalam waktu 4 bulan, bisnis kami bankrupt. So, apa berikutnya yang kami lakukan? Saat itu yang saya lakukan, saat itu ya udah. Tobat di situ untuk kemudian berbisnis? Enggak. Akhirnya saya bikin bisnis dengan bareng sama teman lagi. Kita bikin bimbingan belajar. Tapi bimbingan belajar dengan konsep yang berbeda. Kami pingin konsepnya adalah hipnoterapi. Ada hipnoterapinya,
Udah kedengaran ya suaranya? Kedengaran, Coach. Oke, kedengaran ya. Oke. So, yang ketiga, setelah apa yang kami lakukan waktu itu, yang saya bangun adalah bimbingan belajar dengan konsep yang sedikit berbeda, menggunakan konsep hipnoterapi untuk membuat proses belajarnya menjadi menyenangkan, menjadi tenang, dan sebagainya. Alhamdulillah, dalam jangka waktu 6 bulan, customer-customernya kami naik, customernya kami banyak. Dan luar biasanya, setelah 6 bulan itu ada perpecahan kongsi dengan beberapa pendiri-pendirinya, karena di awal kita nggak siapin segala sesuatunya. Waktu itu, ya namanya teman, ya ngapain sih kita pikirin tentang duit belakangan, yang penting kita bisnis aja dulu. Ternyata nggak bisa seperti itu ternyata dalam bisnis. So, udah mulai ada perpecahan dengan teman ngerasa bahwa kerjanya lebih banyak dia, saya ngerasa bahwa saya yang bangun sistemnya, saya yang punya ide untuk kemudian menggunakan konsep diferensiasi ini, dan saya kemudian yang ngerancang model marketing dan penjualannya. Alhasil tidak terjadi kata sepakat, ya udah saya keluar dari bisnis itu. So, itu adalah akhirnya pada saat terakhir, kemudian saya ke Jakarta untuk ambil kelas NLP Certified. Alhamdulillah dari situ saya dijerumuskan oleh guru saya namanya Isa Kumalasari. Dia menjerumuskan saya untuk terjun sebagai praktisi dan trainer. So, sejak saat itu saya kemudian konsen di bidang trainer. Tahun 2011 saya konsen penuh pada sales trainer hingga saat ini. So, klien-klien saya ada beberapa, ada banyak klien-klien yang saya tangani. Itu ada dari Astra Daihatsu, Sony Indonesia, kemudian ada juga dari Indofood untuk yang skala-skala nasionalnya, Bank BRI, kemudian ada Bank Sinarmas, kemudian yang baru-baru banget itu insurance, itu dari Tokyo Marine Insurance sama Marine General Insurance-nya kami tangani juga. So, itu adalah beberapa pengalaman-pengalaman training. Selain itu, saya juga jadi content creator. Sebagai content creator, saya punya channel YouTube saya. Kalau Anda ingin belajar banyak hal tentang dunia selling, tapi yang ada di sini lebih banyak konsentrasinya ke real estate. Tapi kalau Anda bisa terapin juga sebenarnya ke dalam konteks bisnisnya Anda sendiri. Ini lebih banyak yang sifatnya general. Anda bisa cek di link saya, atau Anda masuk ke YouTube aja, Anda cari Hilang suaranya, Coach. Halo, Coach. Halo, Coach. Kedengaran sekarang? Ya, Oke, sudah. Oke, itu kalau kita bicara tentang saya. Kemudian, pertanyaan yang paling simpel sebenarnya adalah apa sih tujuan utama dari bisnis? Ini yang biasanya banyak orang, saya biasanya setiap kali lakukan pelatihan UMKM, saya tiap kali lakukan pelatihan bisnis, saya tiap kali kemudian dipanggil untuk kemudian membina sebuah bisnis, maka pertanyaan paling simpel yang saya lakukan adalah apa tujuan utama dari bisnis itu sendiri. So, silakan tulis menurut Anda sendiri tujuan utama dari bisnis itu apa? Waktu sekitaran 2 menitan ya. Ya, dan bisa berbagi kepada sesama. Woods, luar biasa banget. Sangat-sangat mulia nih tujuannya. Pingin kaya dan pingin bisa berbagi kepada sesama. Oke, yang lain apa tujuannya? Tujuan utama dari bisnis itu sendiri? Mempersiapkan diri untuk dapat hidup bebas finansial di kemudian hari saat sudah tidak mampu lagi untuk bekerja. Oke, bagus. Dari Pak Aldi Arif Setiawan, untuk membuat uang menghasilkan uang yang lainnya. Oke, bagus. Oke. Sudah ada beberapa jawaban ya. Oke, saya izinkan saya lanjut lagi. So,
Mostly yang saya tanyain menjawab kurang lebih sama seperti yang Anda lakukan. Mostly ada lagi tambahan nih. Usaha berkembang, permintaan semakin banyak, lalu membuka lapangan kerja. Oke, good. Kebanyakan orang-orang akan menjawab bahwa kebanyakan kalau kita bicaranya tentang bisnis, maka kita bicaranya tentang bagaimana menciptakan profit, bagaimana kemudian mendapatkan cuan, mendapatkan uang dari bisnis kita. Hampir setiap orang akan berbicara kurang lebih seperti itu. So, dalam konteks ini ada dua sisi nih, mendapatkan customer dan mempertahankan customer. And then, bagaimana dengan profit? Profit itu hanya side effect dari mendapatkan customer dan mempertahankan customer itu sendiri. So, ngomongin mendapatkan customer, ngomongin tentang mempertahankan customer, kita bicaranya tentang apa? Kita bicaranya tentang selling. So, dalam konteks ini, apa yang harus dilakukan dalam konteks ini adalah ketika kita bicara tentang selling, itu harus jadi hal yang paling penting. Hal yang paling utama dalam konteks bisnis. Itu menjadi sebuah prioritas dalam konteks bisnis. Membangun konteksnya adalah membangun penjualan. Sayangnya kebanyakan orang-orang di luar sana, kebanyakan pebisnis di luar sana nggak mau konsen di sini nih. Mereka bangun produknya yang berkualitas, bangun produknya yang sampai luar biasa sempurnanya. Membangun packaging yang bagus, membangun strategi manajemen yang bagus, siapa yang jadi leadernya, bagaimana job deskripsi leadernya, bagaimana siapa yang menjadi manajer, siapa yang menjadi direktur, apa job deskripsinya masing-masing, bagaimana struktur organisasi dan manajemennya masing-masing. Problemnya adalah, kalau kita bicara tentang tangga-tangga bisnis nih, ada bisnis itu kayak manusia. Usianya ada dari baru mau lahir, kemudian lahiran, kemudian balita, kemudian masuk remaja, dewasa, dan jadi paruh baya atau tua. Kapan dia baru mau lahiran? Itu dalam konsep ide. Kita punya ide. Kayaknya seru nih kalau kita bikin seperti yang saya lakukan kemarin. Kayaknya seru nih kalau saya punya bisnis jualan Thai tea misalnya. Oke, ini masih tataran ide. Artinya dalam konteks ini bisnisnya masih ceritanya dalam kandungan nih. Kemudian setelah itu kita berpikir, oke, sekarang kita udah mulai buatin nih. Maka baru lahir. Baru lahir masalahnya apa? Baru lahir masalahnya adalah unknown. Pengetahuan tidak mengetahui segala sesuatunya. Even kita adalah misalnya gini, oke, saya pernah kerja di, saya pernah kerja sebagai chef, saya pernah kerja sebagai barista. Untuk buat Thai tea saya bisa, oke, buatnya bisa. Problemnya adalah dalam konteks unknown ini di level pertama, segala sesuatunya tidak terprediksi. Kita nggak bisa prediksi bagaimana masalah-masalah dalam bisnis, kita nggak bisa prediksi penjualan ada berapa, bulan depan kemungkinan besar penjualan ada berapa, kita nggak bisa prediksi stok yang harus kita siapin berapa, semuanya unpredictable. Setelah itu masuk ke level bisnis berikutnya, baru kalau semuanya kita udah mulai bisa prediksi, baru masuk ke remaja, problem utamanya satu, problem utamanya selling. Jualannya nggak gitu-gitu aja, jualannya nggak meningkat, jualannya ya datar-datar aja. Nah, kalau ini sudah beres, baru kita masuk ke, kita baru manajemennya. Masalahnya, kebanyakan pebisnis dari awal bisnis, padahal itu belum ngasilin duit dari situ. Bisnisnya 1 juta rupiah. Kalau Anda punya 10 customer, nilai 100 customer dalam arti customer yang loyal, maka nilai bisnisnya menjadi 100 juta. Demikian dan seterusnya. So, orang nggak ngelihat nih model manajemennya sudah jangan pakai ISO nggak? ISO 9001-nya diimplementasikan nggak? Orang nggak lihat itu dulu. Kenapa itu bisa diberesin nanti? Orang lihatnya apa yang pertama? Penjualannya. Oke, yang dia mau sasar misalnya adalah orang-orang yang punya yang dia mau sasar misalnya adalah
pasangan suami istri atau ibu-ibu yang berusia 25 sampai 35 tahun. Kenapa seperti itu? Rata-rata yang beli popok adalah pasangan muda yang baru nikah karena mereka baru punya anak, anaknya masih kecil. Usianya udah tahu duluan nih, 25 sampai 35 tahun. Nah, customer profiling nggak cuma sampai di situ. Customer profiling juga harus apa? Customer profiling harus tahu secara detail. Itu namanya demografi tadi. Usia 25 sampai 35, it's just demografi. Apa yang harus ditahu? Rata-rata orang seperti ini nongkrongnya di mana? Rata-rata orang seperti ini yang pasangan baru nikah itu biasanya masalahnya apa? Rata-rata pasangan yang baru nikah seperti ini dan baru punya anak, masalahnya apa? Masalahnya yang pertama biasanya adalah apa? Kurang dari sisi waktu tidur misalnya. Kenapa kurang dari sisi waktu tidur? Anaknya biasanya tengah malam harus bangun dan kemudian biasanya jadi kekurangan tidur. Kemudian masalah yang kedua apa? Masalah kedua biasanya mereka kekurangan waktu karena fokus jaga anak, fokus kerja dan lain sebagainya. Biasanya mereka kekurangan waktu. Ketiga apa? Mereka biasanya kewalahan ngurus anak. So, apa yang harus kita lakukan? Kita udah tahu nih, pain-nya apa, masalahnya apa. So, dari strategi yang ada kita tahu kita mau masuk untuk melakukan PDKT, untuk melakukan program marketing kepada mereka, masuknya lewat mana. Tapi kalau kita nggak ada data seperti itu, kita cuma taunya, oke, pasangan baru nikah. Terus apalagi ya udah pokoknya pasangan baru nikah aja nih. Usianya 25 sampai 35 lah pokoknya. Kita nggak bisa nyusun strategi marketing, kita nggak bisa nyusun strategi penjualan. Kenapa? Kita nggak tahu apa yang kita mau lakukan dengan orang yang usianya 25 sampai 35 tahun. Kita harus tahu secara detail pain-nya apa, gain-nya apa, perilakunya apa, kebiasaannya apa. Di mana mereka biasa sering ditemui. Mereka biasanya ngelakuin apa-apa aja setiap hari. Impiannya mereka apa? Itu kita harus paham dulu, kita tahu dulu. Dari situ kita ngedirect customer, kita kemudian attract customer ke diri kita, ke bisnisnya kita. Tapi kalau kita nggak punya customer profile yang bagus, lupain. Anda akan setengah mati dan menjadi bermasalah. Kemudian, kalau Anda udah punya customer profiling yang bagus, di dalam customer profiling, pastikan juga Anda punya yang namanya ceruk bisnis, namanya niche. Niche itu ceruk bisnisnya apa? Ceruk bisnisnya adalah kategori yang di sub kategorikan. Saya personally, sales trainer. Tapi, kalau mau ditanyakan niche-nya saya apa? Niche-nya saya adalah real estate. Saya concern di real estate sales agent. So, itu yang jadi niche-nya saya nih. So, misalnya popok tadi nih, apa niche-nya? Pasangan baru nikah. Pasangan baru nikah itu baru kategori nih. Pasangan baru nikah yang seperti apa? Oke, pasangan baru nikah yang kedua orang tuanya bekerja. Oke, pasangan baru nikah yang kedua orang tuanya bekerja. Nah, ini yang menjadi niche-nya. Misalnya, maka dari niche ini kita bisa tahu nih strateginya apa, marketnya seperti apa, model perencanaan marketingnya kita seperti apa. Dan ingat, saya tahu dari Anda semua, mostly kebanyakan dari Anda sekarang era digital marketing. Jualannya lewat sosial media. Unfortunately, saya mohon maaf kepada Anda, saya harus jujur. Banyak orang-orang di luar sana, begitu jualan di sosial media, dia modelnya apa? Modelnya jadikan sosial media itu jadi katalog bisnis. It's not katalog bisnis. Kalau Anda mau bikin katalog bisnis, Anda bikin website, bukan pakai sosial media. Sosial media itu fungsinya adalah engagement dan interaksi. Anda berinteraksi dengan calon customer-nya Anda untuk mendirect dia kepada Anda. So, interaksinya gimana? Lebih banyak sharing, lebih banyak diskusi, lebih banyak ngasih tips, lebih banyak ngasih sebuah hal yang menyenangkan untuk customer Anda, calon customer Anda. Bukan tempatnya jualan. Jualan boleh. Tapi gini, ada satu buku namanya Jab Overstrike. Dalam buku ini, kebanyakan dikatakan adalah kebanyakan pebisnis di luar sana salah dalam strategi marketingnya. Kebanyakan mereka jualan. Padahal sama seperti pada adegan tinju, biasanya kita mulai dari jab. Jab itu cuma ngetes doang. Ngetes, terakhir baru strike. Dalam konteks ini apa? Give, and then asking something.
kalau menurut Jogirat namanya hukum reciprocity. Apa itu hukum reciprocity? Manusia cenderungnya ketika mendapatkan sesuatu memiliki keinginan sama untuk membalas sesuatu yang sama kepada orang lain atau cenderung lebih bagus kepada orang itu. So, ini modelnya reciprocity. So, kalau Anda strategi marketingnya Anda pakai digital marketing, please jangan cuma jualan, katalog. Yakin dan percaya, kalau Anda jualan, Anda bosan melihat teman-teman Anda yang isinya tiap hari postingannya cuma jualan doang. Pasti Anda nggak nyaman. Bahkan saya personally, teman-teman saya yang seperti itu, ya udah biarin aja. Tapi apakah saya baca jualannya? Enggak, saya nggak baca jualannya, karena buat saya, tiap orang ingat, orang itu nggak suka ditawarin sesuatu. Orang itu nggak suka diajakin untuk beli sesuatu. Orang itu sukanya bermanfaat buat dia, mendapatkan manfaat dari sesuatu. Bukan dibeliin sesuatu, bukan ditawarin sesuatu. Begitu ditawarin sesuatu, orangnya anti, orangnya kemudian menjauh dari orang itu. So, itu yang pertama, customer profiling, kemudian niching down. Niching down itu apa? Cari subkategorinya apa. Misal nih, kalau kita lihat yang lain, kita bicara subkategori. Misalnya adalah salon. Salon apa nih? Salon kecantikan. Salon kecantikan apa? Salon kecantikan buat ibu-ibu wanita karir misalnya. Oke, segmen marketnya dia apa? Ibu-ibu wanita karir. So, dia udah dapat sub-sub kategorinya. Semakin tajam, semakin sempit, Anda akan semakin expert dari itu, dan biasanya kok tingkat kompetisinya jadi semakin rendah. Berikutnya yang kedua adalah know the number. Kebanyakan nih pebisnis di luar sana nggak tahu tentang data-data perusahaannya. So, saya ada pertanyaan buat Anda semua. Silakan ditulis di kolom komentar. Menurut Anda semua, berdasarkan data yang Anda tahu, rata-rata penjualan Anda, average sales Anda per satu kali penjualan itu rata-rata berapa? Ada yang tahu nggak? Silakan ditulis. Itu yang pertanyaan pertama dulu. Rata-rata dalam satu kali penjualan, rata-rata penjualan Anda berapa? Misalnya nih dalam 10 hari, bisa dalam 1 bulan, Anda punya 30 penjualan. So, dalam 30 penjualan itu, Anda dapatkan misalnya 120.000 untuk per hari Anda ada 120.000 untuk 30 kali jualan. Artinya rata-rata pendapatan jualan Anda adalah 100. So, berapa nih? Mostly orang-orang di luar sana, kebanyakan orang-orang di luar sana nggak tahu data ini. Mereka punya catatan data-data seperti ini. Bulan ini rata-rata penjualan per customer saya berapa? Bulan depan berapa? Bulan depan berapa? Bulan depan berapa? Akhirnya apa? Strategi marketingnya jadi ngambang. Strategi penjualannya jadi ngawang-ngawang, nggak jelas. So, bicara tentang strategi based on number ini, ada cara yang paling simpel. Saya ingin jelasin nih cara yang simpel. Namanya indikator penting dalam penjualan. Basicnya seperti ini nih. Anda harus tahu dulu datanya, data leads Anda. Leads itu calon customer, orang yang sekedar nanya-nanya, orang yang sekedar hubungin Anda, berapa banyak dalam sebulan. Itu Anda harus tahu nih datanya. Anda harus bisa tahu data ini. Yang kedua, Anda harus tahu juga namanya convert ratio. Apa itu convert ratio? Success rate. Success rate itu apa? Success rate itu keberhasilan Anda menjual sesuatu. Setelah itu, Anda harus tahu data berapa jumlah customer Anda dalam setiap bulannya. Kemudian dari situ, Anda kemudian tahu lagi nih berapa repeat order. Kayak ini, Ibu Sri Yuliana. Bulan September 1000 pieces yang keluar. Oke, bulan September 1000 pieces yang keluar. Dari 1000 pieces yang keluar itu, berapa revenue yang masuk. Dari situ Anda tahu rata-rata per bulannya Anda jualannya berapa. Bulan depan Anda cek lagi rata-rata penjualannya berapa di bulan depannya. Kalau dia nurun, artinya ada something wrong dengan strategi penjualannya Anda. Anda kemudian harus tahu untuk strategi untuk update itu. Oke.
Sekali lagi mohon maaf teman-teman, kayaknya Coach Yudi lagi ada sedikit gangguan. Terima kasih teman-teman waktunya. Mohon maaf kalau ada segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.